Katanya Lebaran itu hari kemenangan. Tapi yang gue lihat kok justru banyak rakyat yang kalah. Kalah sama harga, kalah sama utang, kalah sama tekanan hidup. Katanya mau mudik. Yang ada malah mikir gimana bisa makan besok bang. Apalagi pulang kampung. Kalau tahun-tahun lalu pasar becek penuh lautan manusia. Tahun ini sebagian becek, sebagian sepi. Kalau tahun lalu mall padat kayak konser K-pop, sekarang lebih mirip tempat transit. Lo tahu kenapa? Karena bukan cuma THR yang telat, harapan pun ikut disunat. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini cerita nasional, bro. Cerita jutaan rakyat Indonesia yang makin hari makin susah senyum. Dan gue di sini bukan mau jual simpati, tapi ngajak lo semua duduk bareng deh, bentar aja sama gue untuk bicara ada apa dengan ekonomi rakyat. Kenapa Lebaran tahun ini terasa hambar? Bersama gue Tando Zahar, kita akan ngobrol serius, santai di hati, karena semua topik punya sisi berarti. Ini bukan soal tradisi, bro. Ini tentang sistem yang bikin kita, rakyat, ngos-ngosan. Ini tentang mesin ekonomi yang katanya pulih, tapi rakyatnya masih megap-megap. Dan ini tentang kita semua. Lo sadar nggak sih, Lebaran tahun ini tuh beda. Beda banget. Biasanya, kalau H-3 Lebaran, tuh jalanan macet, pasar rame, klakson di mana-mana. Tapi sekarang, sunyi, lenggang, lah lebih sepi dari cat mantan yang udah move on. Dulu tuh ya, tukang jahit di kampung gue bisa dapat orderan sampai 20 baju per hari. Sekarang, bro, satu aja nggak ada yang masuk, katanya. Tukang ketupat juga ngeluh. Biasanya gue borong daun kelapa dari pagi, sekarang nganggur bang. Ini bukan keluhan receh, bro. Ini sinyal ekonomi rakyat tuh bener-bener ngedrop. Data jelas ada. Menurut Kemenhub, pemudik tahun ini tuh turun dari 194 juta ke 146 juta. Artinya, 48 juta orang batal pulang. Ini tuh bukan angka kecil, cuy. Itu setara satu negara kecil mogok Lebaran. Kenapa? Karena nggak kuat, gaji nggak naik, harga-harga naik, dan kebutuhan makin nggak masuk akal. Lo tahu kan harga beras sekarang berapa? Yang medium aja tembus 15.000 sekilo. Yang premium udah kayak harga nasi wagyu. Padahal cuma pengen makan layak di hari raya. Dan lucunya, di tengah kondisi begini, pemerintah malah bilang, ekonomi kita tumbuh loh 5%. Lah, yang tumbuh siapa? Rakyat mana yang ngerasa? Warteg tutup, tukang gorengan libur, dan ojek online malah banyak ngelamun nunggu orderan. Itu pertumbuhan dari langit kah? Bukan dari bumi. Gue pernah baca kutipan Pramoedya Anantatur. Dia bilang, rakyat yang kenyang tidak akan gampang dibodohi. Nah, kalau gitu, rakyat sekarang gimana dong? Udah dibikin lapar, masih diminta percaya sama narasi palsu. Sadis nggak tuh? Gue nggak bilang semua salah pemerintah, tapi ayolah, ngaku aja dulu kalau sistem lo gagal ngangkat yang di bawah. Selama ini, setiap Lebaran jadi momen rakyat kecil buat sedikit berpesta. Beli baju baru, traktir anak makan mie ayam, ngasih THR ke keponakan. Tapi sekarang, boro-boro traktir, makan enak aja masih mikir 2 kali. Rakyat udah kayak pemain bola yang disuruh lari, tapi sepatunya bolong. Dan jangan salah, ini bukan cuma di desa. Di kota juga sama. Tukang parkir, ojek online, buruh pabrik, pedagang kaki lima, semua ngeluh. Bahkan yang kerja kantoran pun sekarang cuma bisa ngeliat baju diskonan dari etalase. Masuk? Enggak. Pegang? Ragu. Bayar? Ya tentu, mana bisa. Gue tahu, enggak semua orang ngerasa seburuk ini. Masih ada yang bisa mudik naik Alphard. Masih ada yang shopping ke luar negeri. Tapi justru itu yang jadi masalah, bro. Kesenjangan. Yang atas makin tinggi, yang bawah makin nyungsep. Lebaran jadi cermin betapa timpangnya negeri ini. Lo tahu nggak yang paling bikin miris dari semua ini? Bukan cuma pasar yang sepi, tapi pikiran orang-orang yang makin sesak. Rakyat sekarang tuh bukan cuma lapar di perut, tapi juga nyesek di kepala. Ini bukan soal nggak bisa beli baju baru.
Ini soal ngerasa kalah di hari yang katanya penuh kemenangan. Gue pernah ngobrol sama supir ojek online. Dia bilang, "Bang, dulu mah tiap lebaran bisa beliin anak baju. Sekarang mah, ngelihat dia senyum aja udah cukup." Gila nggak tuh? Rakyat udah pada downgrade standar bahagianya. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak mampu. Dan lo tahu, efeknya tuh kemana-mana. Banyak yang akhirnya nekat minjem ke pinjol. Banyak yang pura-pura senyum depan anak, padahal di belakang nyicil utang. Banyak yang diam, tapi hatinya jerit. Karena negara ini terlalu biasa ngelihat warganya bertahan hidup pakai mental baja, tanpa kasih alat bantu. Dan tekanan mental itu pelan-pelan nyeret ke hal-hal yang lebih gelap. Udah banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga naik menjelang lebaran. Lo pikir kenapa? Karena tekanan finansial itu bukan cuma nyiksa rekening, tapi juga nyiksa emosi. Gue nggak ngada-ngada bro. Data dari WHO pernah bilang, masalah ekonomi adalah salah satu pemicu utama gangguan mental di negara berkembang. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, well, cocok banget. Banyak kepala keluarga yang ngerasa gagal. Banyak emak-emak yang nahan tangisnya sambil masak nasi putih doang. Dan jangan salah, yang kena bukan cuma orang tua. Anak-anak juga ikut ngerasa, yang tadinya bisa beli baju baru, sekarang harus puas pakai yang tahun lalu. Yang biasanya dapat angpau, sekarang disuruh ngerti. Padahal mereka cuma anak kecil bro, tapi udah disuruh dewasa sama keadaan. Itu sebabnya gue bilang, ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal harga diri, soal martabat rakyat yang digerus pelan-pelan, soal negeri yang kehilangan rasa malu ketika melihat warganya makin ngelus dada tapi disuruh tetap bersyukur. Lo bisa bayangin nggak, seorang bapak di Tanah Abang, yang biasanya jualan kaos bola, sekarang duduk ngelamun. Dia bilang, "Saya nggak sedih nggak bisa jualan bang, saya sedih karena anak saya nanya, kenapa teman-temannya bisa mudik, kita enggak." Dan dia nggak punya jawaban. Karena dalam diam, ribuan kepala keluarga sedang nyari cara buat nggak bikin anaknya kecewa. Dalam sepi, jutaan emak-emak sedang ngitung sisa beras di toples. Dalam gaduh politik, rakyat kecil lagi diem, tapi lukanya dalam banget. Dan yang paling ironis adalah, semua ini terjadi di momen yang seharusnya jadi puncak kebahagiaan. Tapi yang kita lihat, Lebaran jadi simbol betapa rusaknya distribusi kesejahteraan di negeri ini. Yang kuat makin tebal dompetnya, yang lemah makin keras ngunyah pil pahit. Oke, sekarang gini, kita udah sama-sama tahu masalahnya. Ekonomi rakyat lesu, tekanan tinggi, harapan tipis, tapi kita nggak bisa cuma duduk dan nunggu keajaiban THR dari atas. Karena yang dari atas kadang terlalu sibuk ngitung elektabilitas, bukan nasib rakyat. Kita harus mulai dari bawah, dari diri sendiri, dari lingkungan kita. Karena kalau nunggu perubahan sistem doang, bisa tua di jalan. Yang pertama, ubah mindset konsumtif jadi produktif. Mungkin ada sedikit penyesuaian ya di hidup kita sekarang. Gue tahu ini klise, tapi penting banget. Kita tuh udah kebiasaan lebaran jadi ajang gaya. Padahal esensinya tuh bukan itu. Lo bisa keren tanpa harus ngutang. Lo bisa rayain kemenangan meski bajunya bukan keluaran butik. Yang penting lo nggak nambah beban buat esok hari. Mindset kita harus geser, dari pamer jadi hemat, dari belanja jadi bangun. Jangan beliin barang, beliin harapan. Jangan invest di gengsi, invest di masa depan. Yang kedua, belajar skill baru, investasi leher ke atas. Gue mau lo denger ini baik-baik. Belajar skill itu bukan cuma buat yang muda loh. Semua orang bisa. Yang penting niat dan fokus. Sekarang banyak kok pelatihan gratis, kelas online, tutorial YouTube yang bisa naikin kemampuan lo. Lo bisa mulai dari hal yang lo minati. Entah itu desain, jualan online, bikin kopi, sambil ngedit video. Nggak usah malu belajar, karena di era sekarang, malu belajar bisa lebih bahaya daripada malu miskin. Dan gue percaya, belajar skill baru tuh kayak buka pintu. Lo nggak langsung lihat jalan, tapi lo tahu, di balik pintu itu ada peluang. Yang ketiga, komunitas dan kolaborasi. Jangan jalan sendiri. Cari komunitas, bangun relasi. Kita ini terlalu sering dijebak individualisme. Padahal kunci selamat di era sulit itu gotong royong modern. Lo bisa join UMKM lokal, ikut koperasi, bikin arisan skill, atau apapun yang bisa nyambungin lo ke orang-orang yang punya semangat sama.
Karena pas lo jatuh, orang sekitar lah yang bisa bantu narik lo lagi. Keempat, kritik konstruktif ke atas, perubahan aktif di bawah. Apa maksudnya? Gue nggak bilang lo harus diem. Kalau sistem salah ya suarain. Tapi jangan berhenti di situ. Lo juga harus gerak. Protes itu penting, tapi tindakan lebih penting. Kita harus mulai bangun ekonomi dari bawah. Belanja ke pedagang kecil, dukung produk lokal, dorong transparansi dana desa. Paksa pemerintah kerja lewat tekanan cerdas, bukan sekedar sumpah serapah di kolom komentar. Gue ingat kutipan Bung Hatta, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang kaya bisa diatasi dengan bekerja, tapi kalau kurang peduli, kita semua akan hancur bersama. Jadi gue ajak lo semua, bukan cuma buat ngeluh, tapi buat ngelawan. Lewat perubahan kecil, lewat pilihan cerdas, lewat solidaritas sesama. Karena kadang, perubahan besar lahir dari rasa cukup yang kecil. Kadang Tuhan menaruh kita di titik paling sepi, bukan buat nyiksa, tapi biar kita dengar suara yang selama ini kita abaikan. Suara nurani, suara rakyat kecil, suara diri sendiri yang lelah, tapi nggak mau nyerah. Lebaran tahun ini mungkin bukan tentang baju baru, bukan tentang pulang kampung, bukan juga tentang makan enak, tapi tentang gimana kita bisa tetap kuat, tetap waras, dan tetap bermartabat di tengah keadaan yang bahkan nggak ngasih kita banyak pilihan. Kita nggak bisa terus-terusan hidup dengan harapan palsu dari media, pidato politik, atau poster-poster ucapan lebaran yang isinya cuma senyum plastik. Kita butuh kejujuran, kita butuh keberanian, kita butuh satu sama lain. Kalau lo lagi ngerasa gagal, ngerasa kecil, ngerasa nggak guna, dengerin ini baik-baik. Lo bukan sendiri, lo cuma sedang dipaksa buat naik level. Dan setiap orang hebat pernah ada di titik lo sekarang. Titik di mana lo nggak punya apa-apa selain tekad buat bangkit. Gue bukan motivator bro, gue bukan orang suci. Tapi gue juga ngerasain yang lo rasain. Dan kita cuma bisa selamat kalau kita saling ingetin, saling rangkul, saling dorong. Karena rakyat nggak butuh belas kasihan. Kita butuh ruang untuk berdaya, untuk tumbuh, untuk bangkit bareng-bareng. Ingat, kalau suara rakyat benar-benar didengar, maka suara klakson tukang bakso pun bisa ngalahin orasi presiden. Jangan tunggu negeri ini berubah, kita yang mulai. Kita yang tentukan apakah kita cuma jadi penonton atau jadi pemain yang ngubah jalannya cerita. Gue Tandu Zahar, sekali lagi bukan ngajarin ya, cuma ngajak mikir bareng. Karena sepi ini jangan cuma diratapi, tapi dijadikan alasan buat bangkit lagi.